Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Sekarang kita akan belajar lagi, yaitu belajar tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran ke-1. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita sekarang akan mulai materinya ya. Itu masuk ke tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Untuk KD dan muatan sudah dicantumkan pada pojok kanan atas. Pengertian wawancara. Sudah tahu apakah itu wawancara? Ya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Narasumber itu orang yang diwawancarai ya. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Sebelum melakukan wawancara, maka kita harus tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Kemudian tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Sekarang kita teruskan. Nah, saat melakukan wawancara, kamu harus 1. Mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. 2. Ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. 3. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. 4. Akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. 1. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. 2. Penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. 3. Tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Berikut beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. 1. Membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. 2. Menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya.
Nah, sekarang masuk ke materi berikutnya, yaitu kenampakan alam dan pemanfaatannya. 1. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai 1. Lahan perkebunan, 2. Peternakan, 3. Tempat rekreasi. Penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Perkebunan teh. Perkebunan teh banyak terdapat di daerah dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. 2. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Hasil pertanian di dataran rendah, misalnya padi. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan dataran rendah. B. Tebu. Tebu itu diolah untuk dijadikan gula. C. Kelapa sawit. Kelapa sawit diolah untuk dijadikan minyak goreng. Nah, sekarang hasil peternakan di dataran rendah contohnya seperti kambing, ikan lele, dan ada ikan-ikan yang lainnya seperti ikan mujair, peternakan seperti peternakan ayam, peternakan sapi, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke mata pencaharian penduduk di dataran rendah. Pada dataran rendah, mata pencaharian penduduk sebenarnya sangat beragam. Di antaranya adalah 1. Petani, 2. Peternak, 3. Pegawai perusahaan. Karena kebetulan di dataran rendah ini banyak didirikan perusahaan-perusahaan. 3. Pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Beberapa macam pemanfaatan pantai. A. Budidaya ikan laut, ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. B. Pertanian garam. Garam dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat di daerah laut biasa memproduksi garam ya. C. Pelabuhan. Pelabuhan itu sangat penting dan sangat mendukung sekali terhadap perekonomian suatu daerah, suatu negara. Karena dari pelabuhan ini bisa digunakan sebagai sarana transportasi untuk berpindah dari pulau satu ke pulau yang lainnya. Juga dijadikan sarana ekspedisi atau pengangkutan barang, distribusi barang dari satu pulau ke pulau lainnya, dari satu negara ke negara lainnya juga. Sekarang mata pencaharian penduduk di dataran pantai. Yang pertama ada nelayan, yang kedua ada peternak ikan, yang ketiga ada petani kelapa. Kebetulan di daerah pantai itu sangat cocok ditanami kelapa ya. Yang keempat petani garam, seperti tadi yang sudah kita lihat di gambar itu ya, ada garam ya. Yang kelima penjaga pantai. Dan sebenarnya pantai juga berpotensi sekali untuk dijadikan tempat wisata. Tapi untuk menjadikan wisata pantai harus dikelola dengan baik, terutama ketertiban dan kebersihannya agar keaslian pantai tetap terjaga. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.